Pemirsa, selamat datang di channel saya, Tere Floris. Hari ini kita akan mempraktekkan cara membuat tanaman variegata. Pemirsa, tanaman variegata itu ada dua macam. Yang pertama adalah tanaman variegata yang terjadi secara alami. Yang kedua adalah tanaman variegata yang terjadi karena sengaja dibuat oleh manusia dengan menggunakan zat kimia penyebab terjadinya mutasi. Hari ini kita akan mempraktekkan cara membuat tanaman variegata dengan menggunakan zat kimia terjadinya mutasi. Pemirsa, hari ini kita akan menggunakan zat kimia. Ini adalah strepson. Yang kedua adalah gibberellin. Yang ketiga adalah streptomycin. Dan alat-alat dan bahan yang lain yang kita gunakan pemirsa, yang pertama adalah gelas ukur. Yang kedua adalah pipet tetes. Yang ketiga adalah botol kosong untuk menampung zat kimia yang nanti akan kita encerkan. Yang keempat adalah aquades. Ini kita gantikan dengan aqua. Selanjutnya adalah alkohol untuk mengolesi pisau yang akan kita gunakan untuk menyayat agar steril. Kemudian kita perlu air dalam mangkok untuk pembilas pipet yang kita gunakan. Dan kita bekerja harus menggunakan sarung tangan, kemudian menggunakan masker, dan juga kita perlu memakai kacamata untuk melindungi adanya percikan dari zat yang kita gunakan untuk menetesi tanaman penyebab terjadinya mutasi. Dan pemirsa, tanaman yang akan kita praktekkan adalah ini pemirsa, adalah Monstera adansonii atau janda bolong. Pertama yang akan kita lakukan adalah kita harus menyayat tanaman tadi dengan menggunakan pisau cutter yang sudah kita olesi dengan alkohol supaya steril. Kemudian kita sayat pada bagian meristem. Ini pemirsa, ini adalah ruas pada tanaman yang di sini merupakan titik tumbuh atau meristem. Kita lukai. Ini kita lukai, jangan sampai putus. Kemudian kita gunakan zat kimia. Yang pertama adalah harus kita encerkan. Kita encerkan strepson. Kita takar 5 ml pemirsa, ini 5 ml. Kita takar 5 ml. Kita encerkan dengan aqua sebanyak 20 ml. Nah, ini pemirsa, kita encerkan dengan 20 ml aqua. Kita dapatkan larutan strepson 25 ml. Kemudian kita tampung dalam wadah. Kemudian yang kedua, strepson juga kita harus encerkan sama seperti tadi waktu mengencerkan strepson pemirsa. 5 ml kita encerkan dalam aqua 20 ml. Nah, ini yang sudah kita encerkan. Kemudian streptomycinnya juga kita encerkan juga 5 ml dalam aqua 20 ml. Nah, ini sudah kita dapat pemirsa larutannya. Sudah kita dapatkan larutannya. Kemudian sekarang yang akan kita lakukan adalah meneteskan larutan yang sudah kita buat tadi kepada tanaman yang sudah kita lukai, ini pemirsa.
kita teteskan sebanyak 7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian satu tetes kita teteskan pada ketiak-ketiak daunnya. Nah, pemirsa. Kemudian kita bilas pipetnya. Kemudian selanjutnya kita teteskan gibberelinnya yang sudah diencerkan. Gibberellin tadi juga diencerkan 5 ml dengan 20 ml aqua. Kita juga teteskan 7 tetes ya pemirsa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di ketiaknya kita teteskan 1 tetes. Mengapa harus di ketiaknya juga ditetesi pemirsa? Karena di ketiak tadi juga di ketiak daunnya itu merupakan meristem yang nanti juga akan tumbuh menjadi tunas baru. Kemudian yang ketiga, kita teteskan juga larutan streptomycin yang sudah juga kita encerkan 5 ml dengan 20 ml aqua. Ini pemirsa, ini kita akan teteskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu tetes juga kita tambahkan pada ketiak daunnya. Nah, sudah selesai dengan penetesannya. Ya pemirsa, dalam label zat kimia yang kita dapatkan dari toko ya pemirsa, ini ada strepson, ada gibberellin, ada juga streptomycin ini tadi. Dalam petunjuknya dikatakan bahwa 100 ml, ya ini 100 ml, ini juga 100 ml diencerkan ke dalam larutan 1 liter atau 1000 ml. Nah, tetapi pemirsa di sini untuk membuat tanaman variegata itu perlu kita teteskan larutan yang konsentrasinya ekstrim, tetapi tidak mematikan tanaman yang kita perlakukan. Jadi di sini saya perlakukan dengan 5 ml zat penyebab mutasi dengan 20 ml aqua ya. Pemirsa, ini ada beberapa contoh tanaman yang sudah saya perlakukan sekitar 2 bulan yang lalu. Ini pemirsa, ini adalah tanaman Monstera deliciosa King. Ini contohnya. Juga kita perlakukan dengan konsentrasi yang sama. Ya, ini muncul putih, sudah ada tanda seperti variegata. Ini pemirsa daunnya, ini ya. Kemudian ini saya juga ada contoh dari tanaman janda bolong yang sudah kita perlakukan. Ini sudah muncul variegata. Nah, ini juga pemirsa sudah muncul tanda-tanda variegata. Contoh tanaman yang kedua. Kemudian ini saya juga mencoba pada tanaman Philodendron Ducklot. Nah, ini pemirsa, ini daunnya. Ini daunnya sudah muncul ya, gejala variegata. Ini warnanya berubah dari daun yang semula, daun awalnya. Ini pemirsa.
Kemudian ini yang contoh yang lain pemirsa. Ya, nampak nggak pemirsa ya? Ini juga Monstera adansoni atau janda bolong ini. Kita perlakukan juga dengan konsentrasi yang sama, sudah diperoleh tanaman variegata ini pemirsa. Ya. Yang perlu kita ingat pemirsa bahwa penetesan zat kimia terjadinya mutasi tadi itu harus dilakukan secara rutin. Ini saya perlakukan setiap hari dengan ketiga macam larutan zat kimia tadi, yaitu strepson, streptomycin, dan gibberellin. Setiap hari masing-masing 7 tetes, kemudian kita perlakukan tanaman tadi selama 2 minggu. Dan kalau yang pertama periode awal kemarin tanaman ini tadi, sepertinya dulu saya perlakukan sekitar 2 bulan yang lalu itu lebih dari 2 minggu, mungkin ada sekitar 25 hari gitu. Ya. Sekian pemirsa tayangan video kita hari ini. Bila pemirsa menyukai channel kita Tere Floris, tekan like, subscribe, dan share ke media kalian yang lain supaya nanti kalian akan mendapatkan video terbaru dari saya tentang update tanaman variegata. Sampai jumpa. Terima kasih.